يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin, segenap para orang tua yang pada malam hari ini alhamdulillah hadir di taklim yang tidak biasanya. Biasanya kita taklim di masjid, tapi malam hari ini ihtiraman wa idkhalus surur ila ahli Bani Ismail, ya, kepada keluarga besar Kiai Haji Ismail, penghormatan kepada beliau karena salah satu putri almarhumah Haja Sofia binti Haji Ismail beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah dan para almarhum yang lain yang sudah mendahului kita amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
banyak macam sedekah. Ada yang kita kenal, ada sedekah jariyah. Ada lagi sedekah-sedekah yang lain. Namun ada yang paling afdol dari sedekah yang kita keluarkan, afdalus sedekah. Apa itu? Sesuatu yang paling afdol dari sedekah adalah, kata Nabi, tidak ada amal perbuatan sedekah yang terbaik yang dilakukan di hari Idul Adha kecuali penyembelihan hewan kurban. Kadang orang ada yang akikah dan korban orangnya udah nggak pada ada, gitu ya. Bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh aja orang sedekah sih ya. Cuman jangan sampai kata Quran begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai ya keluargamu, hartamu menyebabkan kamu lalai untuk mengingat Allah. Banyak orang yang punya harta lupa. Banyak orang yang saking sibuknya ada keluarga, anak, bini, ya, kadang suka lupa. Ini penyakit utama yang bisa mengecohkan zikir kita kepada Allah. Ingatan kita kepada Allah bisa jadi terkecoh dengan sebab yang paling utama. Banyak yang lainnya, tapi yang paling utama yang suka bikin kacau pikiran kita, yang suka bikin ngecoh pikiran kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harta kita dan keturunan kita. Orang punya harta banyak yang lupa ya. Orang punya harta banyak yang lalai. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang namanya Sa'labah, hartanya tadinya nggak punya, kemudian banyak harta, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang punya anak bisa jadi lupa. Ada pengajian, karena punya anak usaha dia. Kalau nggak usaha ntar bocah pada makan apa? Akhirnya sembahyang kagak, ngaji kagak. Ya. Ini orang gara-gara punya anak, gara-gara punya keluarga, lupa kepada Allah. Ya. Jadi penyebab utama membuat kita lupa kepada Allah adalah harta kita dan keturunan kita. Makanya kata Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau mau pada sedekah mah sebelum pada mati, gitu loh. Kalau mau sedekah mah sebelum pada mati. Tapi bagus udah mati sedekah ya, bagus. Ini mah bagusnya lagi mah sebelum mati sedekah.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jangan sampai nanti ngomong fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau tunda ya Rabb ajal kami, ajalku, kematianku, ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang yang soleh. Kalau kematiannya diundur, ditunda. Gimana namanya kematian? Mau bilang apa? Tapi ini bagus nih kematiannya. Saudara-saudara beliau ya, apa namanya, Maji Asih ya, empoknya itu kan maghrib ya, pas maghrib beliau juga sama ini tuh maghrib, Mas Darnya udah janjian kali gitu ya. Iya, kematian makan ya susah juga, pengen mati kadang kagak mati ya, yang kagak pengen mati mati. Guru di pondok itu namanya Pak Wiwit, jam 7 masih nelpon mau rapat hari Selasa yang duluan, ini kan hari Selasa kemarin, yang duluan hari Selasa pagi jam 7 pagi masih nelpon, ntar mau rapat ke pondok. Jam 8 WA nya dia WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Bapak Wiwit. Tadi nelpon WA, bisa WA jam 8 yang WA. Kaget saya, bener nih, bener orang yang ngirim dia sendiri HP-nya gitu, tapi yang ngirim istrinya pakai HP dia. Makanya hebat orang punya HP, walaupun udah meninggal masih bisa WA-an. Itu orang hebat punya HP itu. Kalau yang ngajak dulu sekolahnya di SMA 3 Ciledug itu apa namanya, gurunya itu guru matematikanya, setelah beliau apa namanya pensiun, beliau memang waktu mau pensiun 2 tahun lagi nemuin saya mau mewakafkan diri ke pondok katanya gitu. Ya udah, setelah pensiun dia di pondok, dipanggil oleh Allah, habis nelpon gitu loh, dipanggil oleh Allah, udah waktunya. Makanya gampang ya kalau kayak gitu ngelihat meninggal, rasanya gampang amat. Karena memang kematian mah bukan urusan kita ya. Kapan aja itu menjadi hak atau otoritasnya Allah ya. Apa yang mesti kita ambil hikmahnya? Mumpung nih kita masih pada hidup ya. Kalau udah mati mah tawa amat ya. Makanya kalau mau pada sodako, mau pada ibadah, mumpung lagi masih pada hidup. Udah mati mah jatuh di anak, kita punya banda banyak juga sedekahnya beda kan. Iya, kalau kita mah sedekahnya kita mau gedein ya enak. Tapi tahu kalau jatuh di anak kita nggak tahu itu sedekahnya digedein apa kagak. Iya, yang jual warisannya paling ngirim amplop isinya paling gede gopek. Itu juga kudu diumumin, nggak diumumin marah-marah balik lagi kata dia.
Jumat besok bacain ya. Iya. Kenapa Pak kadang gak enak mensaudara yang lain jadi gitu. Makanya dia sodako yang menjadi penolong kita ya. Banyak nih momennya, ada masjid, ada musola, ada besok Idul Adha gitu ya. Jangan sampai nanti kita terlambat melaksanakan ibadah ini, dia terlambat bersodako. So kalau kayak gitu tuh ngomongnya begitu tuh dalam Quran. Ini bukan saya yang bilang ya. Rabbi laula akhartani, begitu katanya, ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya ditunda barang sebentar aja kematian saya, gitu loh. Tunda sebentar kematian saya, fa as-sadaqah, saya mau sedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan jadi orang soleh. Itu nanti kita begitu ketika menghadap kepada Allah, masih belum cukup sedekah kita ya, kita nyesel. Hidup udah lama banget, udah dari 60 tahun 70 tahun, banyak banget Allah kasih karunia, ampe seiki belum pada korban. Nyesel nanti tuh ya. Kali sampai tiap lebaran haji mah ya seumur sekali dah. Tapi juga jangan kapok juga, kayak kadang-kadang korbannya kapok sekali-kalinya. Ada yang nanyain lagi, mau korban lah, udah kita mau kapan lah, dulu. Padahal kan inna a'tayna kal kautsar, lah banyak banget Allah kasih nikmat ya. Allah kasih nikmat sama kita itu luar biasa. Inna a'taynak ya, sungguh telah kami, pakainya fi'il madhi, telah kami berikan. Berarti kan kalau telah udah kemarin-kemarin, banyak nikmat tuh dikasih, jangan sampai lupa. Nintar corona lagi dijadiin alasan, kagak korban. Corona begini, corona baru kemarin iya, yang kemarin-kemarinnya Allah ngasih, masa kita lupain gara-gara corona? Jangan kayak jadi pejabat gitu. Corona baru kemarin, tahu duitnya kepake juga kagak buat corona. Alasannya waduh lagi corona gitu. Padahal mah malah banyak untungnya dia. Coba dah. Ya bener nggak? Bisa jadi banyakan untungnya dia ada corona. Jangan banyak bantuan. Makanya tuh ada nenek-nenek bagi duit 600.000. Kata dia, ini apaan? Ini corona nek, mudah-mudahan kata dia corona umurnya panjang. Udah kagak bisa habis, hanya itu kagak bisa habis, corona terus. Kata dia besok mudah-mudahan corona masih ada tuh, ngarep dia corona masih ada. Iya, jangan jadi alasan, jangan jadi alasan corona kemudian kita mengurangi atau bahkan maaf ya tidak melakukan. Karena a'tainak gitu ya, kami telah karuniakan nikmat kemarin-kemarinnya gitu loh. Dari kemarin-kemarin bukan sekarang, dari kemarin-kemarinnya. Kayak orang nih, maaf misalnya ngutang udah lama, udah bertahun-tahun, pas itu sekarang ditagih, mana lah utangnya,
Waduh, lagi corona. Corona baru sekarang, kemarin-marennya mana? Gitu kan ya? Iya, corona baru kemarin, bulan Maret, April, Mei, Juni, baru 3 bulan, 4 bulan. Dari kemarin-marennya, akhirnya si corona jadi busuk-busukin mulu. Iya, jangan kita busukin dia melulu, kasihan corona ya. Sampai kemudian kita abaikan tidak melakukan sedekah. Mana kata dia lagi begini. Tahu masjid pendapatannya kurang penambah corona. Masjid yang sedekah aturan mah malah tambah banyak ya. Tapi sampai ada masjid yang minjem duit. Biasanya dulu mah masjid kasnya dipinjam sama orang. Kemarin mah ada yang minjem duit masjid. Mengapa? Waduh, kita kagak nyangka. Mengapa kita rehab masjid? Udah janji kata dia, bayarnya ntar habis puasa. Puasanya pen lockdown. Terawih kagak, Jumatan kagak, kena minjem duit dia. Iya, minjem duit buat nggak bayar itu lah, dia juga mau lebaran tuh orang. Jadi banyak karunia Allah. Dan ada ayat yang lain lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kita mau dustakan? Ada ayat lain lagi, Rabbi auzi'ni. Makanya minta begitu kita. Ya Allah, ilhami kami, auzi'ni. Ilhamnya apa? An ashkura ni'matak. Ya, agar aku bisa mensyukuri, tetap terus bersyukur atas nikmat-nikmatmu, walau dalam suasana corona, walau dalam suasana sedang berduka. An ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Senantiasa mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu mensyukuri karunia-Nya, nikmat-nikmatnya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Karena hanya orang yang pandai bersyukurlah yang kemudian akan semakin ditambah kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ada ayat yang lain lagi, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Janji Allah akan ditambah lagi tuh. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kufur, awas, ditambahin azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pribadi mengingatkan nih kepada jamaah saya dan jamaah yang lain yang hadir pada malam hari ini, takutnya lupa kemudian untuk bersedekah, dia nunda-nunda, dipanggil oleh Allah nggak sempet dia bersedekah, ya nanti nyeselnya begitu tuh. Bukan main nyeselnya dah, sampai laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, ya. Itu sampai ada taukidnya, itu pasti saya mau sedekah, begitu tuh, ya. Pasti saya mau sedekah. Kalau kayak kita mah sumpah dah, swear dah mau sedekah gitu. Jangan sampai nanti kita nyesel kayak begitu. Kan majelis taklim dan
majelis takziah ini fungsinya adalah ngingetin satu dengan yang lain biar kita jangan sampai lalai atau abai terhadap apa? Terhadap sesuatu yang mesti datang kepada kita yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau emang udah datang waktunya, nggak bisa kagak, maju nggak bisa, mundur juga kagak bisa, udah ya. Tuh ada wali santri yang baru, waktu daftarnya ada bapaknya masih, pas datang ke sini nggak ada, datanya bapaknya kemana, meninggal. Lo emang sakit? Kagak. Emang apa? Dia kan bapaknya kerja membawa itu, nganterin paket. Pas lagi nganterin paket, kata dia dadanya nyesek-nyesek dikit. Yang nemuin tuh orang, kenapa bang? Ini dada saya nyesek-nyesek dikit. Akhirnya dia berhenti dari motor, dia turun, nyender di tiang listrik. Bukannya ketiban tiang listrik, kagak. Ini dia mau pikirannya ketiban tiang listrik nih, kagak. Lagi nyender begini, megang-megang dada ininya nih, dia meninggal. Megang-megang dadanya begini, meninggal. Lah mau bilang apa coba? Ya udah meninggal. Akhirnya dianterin tuh sama yang tukang nyapu jalan di Jakarta. Kenapa? Nggak tahu ini. Saya dapetin dia datang duduk, katanya dadanya sakit, terus meninggal. Kita akan mendapati itu juga. Makanya majelis takziah di sini juga menjadi pengingat buat kita. Jangan sampai lupa, la tulhikum. Jangan sampai lupa lah kita. Jangan sampai lalai ya terhadap yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti bakal mati. Kita mau enggak, suka enggak, siap kagak ya, demen kagak, ya udah. Makanya ada orang nih, kalau ada orang mati Romana takut katanya, kayak nggak pernah mau mati aja gitu ya. Apalagi ada kuburannya di belakang rumah dia, nggak berani ngapa-ngapain, kayak nggak mau mati aja tuh orang. Pasti kita bakal mati. Saya dulu paling takut sama orang mati. Ada yang bilangin kalau ada orang mati buka tutupannya, kalau berani lagi turunin, urusin berani lagi azanin. Alhamdulillah saya pakein. Sekarang udah nggak takut jalan. Dulu mah tidur aja ngadep ke belakang takut. Ya saya udah tidur ngadep ke belakang gitu, perasaan di belakang kayak ada yang lagi begini-begini gitu. Takut. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita juga nanti bakal kayak gitu ya, bakal pasti kayak gitu. Ya kita mau kayak bagaimana coba ya. Kalau memang sudah itu udah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti yang saya sampaikan dalam hal ini, jangan sampai kita lalai dengan sodakoh kita ya. Jangan sampai kita lupa dengan sodakoh kita, khawatir nanti kematian duluan datang ke kita, kita belum sodakoh, baru udah ngomong fa'as-sadaqah wa akum minas salihin, saya mau sedekah ya. Iya kalau lagi masih melek begini ngomong begitu enak, tinggal diparanin sama Amil. Kata Amil, mana no emang lagi bungane ngurusin masjid, sedekah ambil. Ngomongnya dalam kuburan, Pak as-sadaqah wa akum minas, ngambilnya kemana?
Orang saya aja nih, orang kaya, ada orang kaya nih, saya nggak datang ke dia, dia juga nggak datang ke saya. Ketemu waktu Walimatus Safar. Nanya dia, Ustaz, pesantren udah nyampe mana? Enggak nyampe mana-mana. Emang pesantren nyampe mana? Emang jalan? Enggak, maksudnya pembangunan nyampe mana? Lagi bangun masjid Bang Haji. Alhamdulillah, kata dia. Lagi ngapain masjid anak? Lagi masang besi, ngecor. Udah, kata dia, besinya semua saya yang tanggung. Beli besinya sama siapa? Sama Haji Yahya, kata saya. Di mana? Di Sisemanan. Ya udah, ntar saya yang tanggung, dia sama teman saya. Besinya tuh mau ditanggung sama dia. Kita mau udah girang aja, kita ngambil terus. Ampe jadi tuh masjid. Lah kan kita nanya, besi udah ada yang bayarin Pak Haji? Belum, siapa yang bayar, kata dia. Buset. Waduh, belum yang bayar. Belum sih. Ya udah, kita bayar aja, nggak ngomong apa, udah kita bayar. Pelan-pelan, alhamdulillah lunas. Mati orangnya, mati. Orangnya mati. Saya nyampainya gimana ini? Ya, saya sampaikan lewat saudaranya, lewat orang terdekatnya, ya, lewat anaknya. Sampai sekarang enggak ditunaikan itu. Tuh. Padahal harganya waktu itu cuman kalau nggak salah kira-kira berapa ya? 25 juta apa? 25 juta harga besi itu. Buat dia mah nggak setai kuku gua acan-acan, tapi udah jatuh di bini, jatuh di anak, itu duit itu kagak mau dikeluarin. Saya mah kasihan sama, lah kita kan udah nggak punya utang. Bener, kita udah nggak punya utang, udah beres, udah kita bayar, cuman dia berhutang sodako gitu loh. Kita kan nggak mau kayak begitu. Kita mungkin kepengen, atau saya juga kagak minta, nggak ngasih proposal, nggak ngasih apa, ketemu lagi ngisi ceramah Walimatus Safar, adenya itu pada berangkat haji, ketemu sama dia, nanya kayak tadi tuh yang saya ceritain. Kagak diminta, nggak diapain, dia bilang biar besinya saya yang tanggung. Iya, ambil aja, kita kagak takut-takut, orang ada yang bayarin. Iya, kalau Kong Jamal ngomong gitu kita masih ragu-ragu. Dia yang duitnya banyak tuh orang ya. Insyaallah. Itu ntar di sana kali mungkin di kuburan lagi Pak As-Sodako, Pak As-Sodako, Pak As-Sodako. Kadang begitu aja kali itu dia. Pak As-Sodako, Pak As-Sodako. Saya mau sedekah, saya mau sedekah. Mau doang, gitu ya. Jadi itu jangan sampai kita kayak gitu ya, masih dikasih kesempatan oleh Allah sebisa kita. Ya, kita bagaimana bersedekah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita ilham, auzi'ni, ya, minta diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Apa karunianya? Mau sedekah terus sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus udah malam, mengajinya biasanya nggak malam-malam kalau ngajinya. Soalnya ngaji orang udah tua-tua semua. Kalau malam ntar takutnya pada kapok, ngajinya. Ya. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah buat nyai saya ini ya, Haja Sofia binti Haji Ismail. Mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kesalahan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyya al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين يا مجيب السائلين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم أنزل رحمة ومغفرة لجميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من قريتنا هذه خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.